Ini adalah ibadah pembuka di tahun 2025 untuk Persekutuan Kaum Perempuan GKSI Lubu. Ya, pada kesempatan ini saya ingin ajak ibu-ibu untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 1. Kitab Galatia pasal 1. Ayat yang ke-10. Satu ayat saya pilih untuk kita pelajari bersama. Saya ajak ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Galatia pasal 1 ayat 10. Kalau ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Ya, kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, demikian jauh dalam firman Tuhan yang boleh ibu dan saya bacakan bersama. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya pilih tema untuk kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu melayani Tuhan dengan benar. Melayani Tuhan dengan benar. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan ini tidaklah ketika kita ibadah seperti ini dan melayani sebagai WL atau mengedarkan kantong persembahan, memimpin doa persembahan, ataupun memimpin doa syafaat, dan seperti saya sekarang ini yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan sampai di dalam gereja saja sebenarnya, ibu, tetapi kita perlu memahami bahwa dimanapun kita berada, mau dalam keluarga atau di dalam gereja, dan dimanapun kita berada, baik dalam lingkungan bermasyarakat, bersosial dengan tetangga kiri kanan kita, seharusnya kita mewujudkan kehidupan yang melayani Tuhan. Saya mau bagikan kepada ibu-ibu, seperti apakah melayani Tuhan dengan benar yang Tuhan inginkan lewat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Saya bagikan ibu-ibu menjadi 2 poin. Yang pertama, agar kita dapat melayani Tuhan dengan benar, tidak hanya dalam gereja saja, tapi di dalam keluarga rumah tangga kita, di dalam kehidupan bersosial bermasyarakat. Bagaimanakah kita hidup melayani Tuhan dengan benar dalam semua hal, dalam hal apapun itu, kita perlu untuk menyukakan hati Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus menyukakan hati Tuhan. Artinya kita ingin agar kita bertindak, kita berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah arti menyukakan hati Tuhan. Ya ibu-ibu, ketika ibu-ibu melakukan hal-hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, yang sesuai firman Tuhan, ibu-ibu lakukan itu dalam praktekkan di dalam kehidupan berumah tangga. Ibu-ibu baik kepada suami, ibu-ibu baik kepada anak-anak, atau baik kepada saudara ipar, kepada orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu dengan sikap yang baik, dengan perkataan yang baik. Itu juga adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan harapkan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan itu yang perlu kita terus usahakan dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar selama ini dan kita pahami, tetapi kita lakukan supaya kita menjadi pelaku firman. Dan ketika kita bisa menerapkan melakukan firman Tuhan itu, maka kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Ya, jadi ibu-ibu, melayani Tuhan itu tidak hanya ketika di dalam gereja, tapi juga di luar gereja. Ketika kita di dalam keluarga, dimanapun kita berada, kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang hidup berkenan, yang hidup sesuai firman Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Itu juga adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Dan sama artinya ibu-ibu sedang
melayani Tuhan ketika ibu berbuat demikian. Itu poin yang pertama. Kemudian bagaimanakah melayani Tuhan dengan benar? Poin kedua saya bagikan kepada ibu yaitu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan berarti ibu-ibu melakukan hal-hal yang memang ibu-ibu pahami ini yang benar karena Tuhan dan ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan itu ibu-ibu pasti hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga adalah bagian dari melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan yang benar kita perlu dasari dengan tujuan bahwa kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Apakah selama ini ketika ibu-ibu melakukan kebaikan itu didasari dengan motivasi bahwa ibu-ibu mau berkenan kepada Tuhan atau mau menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Kalau benar ibu-ibu selama ini berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada saudara ipar atau kepada saudara kandung atau kepada siapapun yang ada di sekitar ibu-ibu di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat dan di dalam gereja dengan tujuan menyukakan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, maka itu juga adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu tidaklah sia-sia ketika kita melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, tindakan yang baik, sikap perkataan yang baik yang sesuai firman Tuhan kepada setiap orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, jikalau motivasi kita adalah untuk menyukakan hati Tuhan dan motivasinya untuk berkenan kepada Tuhan. Karena Paulus dia menunjukkan dirinya adalah seorang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mengharapkan pujian manusia, bukan untuk mencari nama, bukan untuk pencitraan. Ya. Jadi tujuannya Paulus sebagai seorang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan benar, dia melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai firman Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyukakan hati Tuhan dan agar menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ini tujuan yang tepat, tujuan yang benar dalam melayani Tuhan, dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita perlu pahami bersama-sama bahwa perbuatan baik yang sesuai firman Tuhan yang kita lakukan itu sama artinya kita sedang melayani Tuhan, dan motivasinya haruslah benar. Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah untuk menyukakan hati Tuhan dan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Apakah selama ini ibu-ibu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bertetangga dengan siapapun, tujuannya untuk menyukakan hati Tuhan? Apakah tujuannya adalah supaya ibu-ibu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Hanya pribadi ibu-ibu yang dapat menjawabnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang menasihati kita agar kita melayani Tuhan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk kami senantiasa menjalani hari-hari hidup kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam segala hal dan dalam pelayanan dengan tujuan untuk menyukakan hati Tuhan dan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami, pakailah kami ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Lewat firman Tuhan yang sudah menasihati kami pada kesempatan ini, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dengan tekun dan setia setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya.
Amin.